Oke, selamat datang kembali di channel NGR Tech ID. Jadi kita akan bahas video yang kemarin ya, setelah kita review server NGR Tech ID yang menampung 50 PPOE server dan juga maksudnya 50 PPOE client dan juga 30 hotspot user. Nah, kita akan bahas berapa modal alat-alat yang ada di belakang ini ya. Jadi pastikan juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Tuliskan juga di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan atau request konten tentang RT/RW.net. Oke, kita next ke videonya. Oke teman-teman, jadi tadi itu adalah penampakan server dari RT/RW.net yang saya buat dan saya punya, yang itu yang saya gunakan untuk sehari-hari. Nah, berapa sih modal yang diperlukan untuk membuka server seperti itu? Nah, di sini aku sudah ada rinciannya. Tapi kita akan rinci untuk mikrotiknya kan yang tadi pakai RB 1100 AHF2. Nah, kalau di sini kita akan pakai RB 750 GR3 dan ini pun dia kuat untuk 40 user PPOE, masih bisa angkat. Oke, kalian bisa baca ya di sebelah kiri untuk rinciannya. Nah, di sini modal yang diperlukan untuk klien 20 rumah ya teman-teman. Ini langsung 20 rumah sekaligus. Untuk di bagian vitalnya teman-teman, dan ini saya asumsikan teman-teman sudah punya koneksi internet ISP-nya ya di rumah, entah pakai plat merah atau apapun itu. Intinya teman-teman harus sediakan sumber internet terlebih dahulu di rumah teman-teman. Nah, untuk di bagian mikrotiknya kita pakai RB 750 GR3. Untuk harga ini aku cantumkan harga bekas tapi masih layak pakai ya. Harganya 600.000. Nah, untuk switchnya usahakan teman-teman ambil yang sudah gigabit, 8 pot juga udah cukup. Untuk 8 pot sekarang harganya 150.000 dan ini harga baru. Untuk HTB-nya itu kita beli 2 pasang ya. 2 pasang harganya 100.000, satu pasangnya kali 2 jadi 200.000. Untuk HTB yang ada di rumahan kita pakai yang 2 LAN dengan 4 pot LAN. Untuk penampakannya seperti ini. Nah, untuk di rumah klien aku biasanya pakai yang seperti ini ya. Itu harganya kurang lebih 75.000, dia lebih murah ya. 75.000. Kita sediakan 5 piece ya, karena di sana terdapat 4 LAN. 4 LAN dikali 5 sama dengan 20 pot LAN dan itu digunakan untuk 20 klien ya teman-teman. Totalnya 375.000. Untuk kabel fiber optik di sini aku sediakan agak banyak ya, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau di sini teman-teman kalau mau agak jongjon apa ya bahasanya, supaya stoknya banyak ya, tidak kekurangan. FO 2 gulung itu satu gulungnya 700.000 ya, dikali 2 totalnya 1.400.000. Untuk kabelan satu gulung itu 305 meter, itu sudah lebih dari cukup. Dan juga konektor EJ45 ya, itu harganya 500.000 sudah beserta konektornya. Nah, untuk toolkit FO, toolkit itu semacam alat-alat penunjang kebutuhan kerja kalian untuk memasang paskon, mengukur redaman, misal toolkit seperti ini. Nah, ini namanya OPM ya, optical power meter, dan ini digunakan untuk mengukur redaman ya, Oke, nggak jelas ya. Untuk mengukur redaman dari kabel fiber optik, dan ini sangat penting ya teman-teman. Lalu modem Totolink N200RE versi 4 ya. Ini aku tadi lupa tidak menulis versinya. Saya sarankan teman-teman untuk modemnya pakai Totolink N200RE, harus yang versi 4. Kenapa? Karena untuk versi 4 ini dalam satu modem itu kita bisa setting untuk klien rumahan plus kita bisa titipin
hotspot voucher ya. Jadi untuk keuntungannya dia double. Namun nanti di sini yang akan kita bahas keuntungannya adalah untuk rumahan saja ya, rumahan. Kalau hotspotnya nanti kita bahas di video selanjutnya dan itu kita anggap bonus. Jadi total biaya yang diperlukan untuk klien 20 rumah sekitar 6.725.000 ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa nyicil ya satu persatu, tidak harus seperti langsung blok seperti ini 20 user. Nah untuk yang sudah saya ringkas ada lagi. Nah ini teman-teman bisa lihat di bagian kiri ini untuk switch RB750GR3 sama HTB dua pasangnya itu tetap. Yang kita pangkas itu kabel FO. Kita butuh mungkin 100 meter dua gulung dalam artian 100 sama 100 ya. Karena kita targetkan untuk 2 rumah. Kalau misal rumah klien teman-teman lebih dari 200 meter, teman-teman sesuaikan saja ya budgetnya. Untuk kabelan saya tetap di satu gulung ya, sama RJ45 nya itu 500.000 karena kabelan itu kita tetap harus stok agak banyak ya. Untuk toolkit FO tetap kita juga butuh toolkit FO dan LAN ya. Itu kurang lebih 500.000. Nah untuk modem Totalink N200RE nya kita cukup menyediakan 2 pieces saja ya. Dan totalnya ini lumayan agak terjangkau ya, dia 2.410.000 ya. Ini saya salah merincikan. Jadi untuk dua klien ini totalnya 2.400.000. Jadi misal nanti ada penambahan klien dan lain-lain, teman-teman cukup membeli HTB sama modem Totalinknya ya. Oke, next kita ke hitung-hitungan omset kotor kita ya. Nah, di sini saya asumsikan teman-teman punya YSP 100 Mbps di rumah ya. Ini untuk 20 klien. Nah, saran dari saya, satu klien teman-teman pasang tarif 165.000. Jangan 100.000. Ya. Karena kalau misal teman-teman pasang harga 100.000 terus nanti kita mungkin mudah-mudahan klien kita udah mencapai 100 rumah 200 rumah itu nggak bisa pakai JSP broadband lagi ya, itu harus pakai dedicated. Dan itu harganya kalau misal rumahan kita 100.000 satu rumah, itu harganya nggak bakal masuk, nanti bakalan kita dapat capeknya saja ya. Jadi untuk satu kliennya teman-teman yang baru mau merintis, saya sarankan 165.000. Kenapa gak dibuletin kenapa gak dibuletin 150.000? Karena jaga-jaga nanti teman-teman akan mendapati harus membayar pajak, BHP, USO dan lain-lain ya. Jadi teman-teman pasang tarif 165.000 per rumah dengan limit 5 Mbps ya. Nah, ini bisa didapatkan angka 20 kali 165.000 itu 20 dikali 165.000 totalnya 3.300.000. Ini omset kotornya ya. Nah, beban tagihan bulanan yang harus teman-teman bayarkan untuk ISP 100 Mbps, saya ambil tengah-tengahnya, mungkin tiap daerah berbeda ya. Kalau di sini 100 Mbps itu 850.000 ya. Untuk biaya maintenance tetap kita masukin, mungkin nanti ada modem yang rusak ataupun ada kabel putus, itu tetap biaya yang harus kita tanggung lagi ya. Saya asumsikan 300.000, mudah-mudahan kalau lancar maintenance itu 0 ya. Jadi untuk penghasilan bersihnya 3.300.000 dikurangi 850 untuk ISP dikurangi 300.000 untuk maintenance, didapatkan hasil bersih atau penghasilan bersih kita 2.150.000. Nah, jadi itu saja, dan ini hitung-hitungan ini berdasarkan apa yang sudah saya alami selama menjalankan bisnis RT RW.net mungkin kurang lebih 4 tahun ya, dari 2020. Oke, segitu saja video dari saya. Yang kali ada yang mau ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Atau ada yang mau request konten, bisa request di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.